Kabut menggantung tebal di atas jalan beraspal yang lembab. Pohon bambu di pinggir jalan menunduk, rantingnya berderik seperti tulang-tulang tua yang digesek angin malam. Di kejauhan, suara jangkrik lenyap berganti senyap yang menekan dada. Suyatno menyalakan mesin ambulans puskesmas, mobil putih kusam yang sudah berumur 12 tahun. Lampunya berkedip sebelum menyala sempurna, memantulkan cahaya kuning ke jalan yang berkabut. Ia melirik jam tangannya, pukul 11.47 malam. Cuma satu jenazah malam ini, katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Anak kecil, bayi 2 hari, meninggal sore tadi. Peti kecil di belakangnya tertutup rapat. Dibungkus kain kafan, dan di atasnya diletakkan bunga melati yang mulai layu. Bau formalin samar bercampur dengan aroma bunga itu, menciptakan wangi aneh, manis tapi menusuk hidung, seperti sesuatu yang hidup namun busuk. Suyatno menyalakan mesin, lalu perlahan keluar dari halaman puskesmas. Jalan menuju Dusun Tegalwangi memang tak panjang, tapi sepi dan gelap. Pepohonan menutupi cahaya bulan, membuat jalan tampak seperti lorong tanpa ujung. Beberapa kilometer berlalu dengan tenang. Hanya suara roda menghantam jalan dan detak jarum jam dashboard. Namun tiba-tiba, tangisan bayi. Lembut, putus-putus. Lalu berhenti. Suyatno spontan menatap spion tengah. Tak ada apa-apa di kursi belakang, hanya peti kecil berwarna putih. Ia mengernyit, menatap jalan lagi, mencoba berpikir logis. Mungkin cuma suara angin, gumamnya. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Tangisan bayi, lirih tapi menusuk hati. Astagfirullah, bisiknya pelan. Tangannya berkeringat di setir. Ia melirik ke arah kaca belakang. Peti itu tampak bergetar sedikit, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lalu, 3 ketukan pelan dari dalam peti. Suyatno mengerem mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan, lampu depan menerangi kabut tebal di depannya. Ia menoleh dengan napas memburu. Suara itu masih ada. Tangisan, ketukan, dan kini, suara napas. Suyatno turun dari mobil. Udara dingin menggigit kulit. Ia membuka pintu belakang perlahan, engselnya berderit panjang. Peti itu diam. Tak bergerak. Namun dari sela-sela tutupnya keluar uap tipis, seperti napas bayi yang masih hangat. Bunga melati di atasnya menghitam perlahan, layu dalam sekejap. Tangannya gemetar saat menyentuh peti. Ia mendekatkan telinga. Dan saat itu juga, terdengar suara kecil, lirih seperti bisikan. Pak, panas, gelap. Suyatno melonjak mundur. Dadanya bergemuruh. Ia ingin lari, tapi matanya terpaku pada spion mobil ambulans. Di sana, ada sosok kecil duduk di kursi belakang. Tubuhnya terbungkus kain putih lusuh. Kain kafannya kotor, seperti basah oleh tanah merah. Dari bagian wajahnya tampak celah sobek, memperlihatkan kulit bayi yang sudah membiru pucat. Matanya terbuka, besar, hitam, kosong. Dan dari matanya menetes cairan bening yang bukan air mata, melainkan darah encer. Suyatno mematung. Suara di telinganya kembali terdengar. Aku belum mati, Pak, kenapa dikubur cepat-cepat? Seketika lampu ambulans menyala sendiri, sirine meraung tanpa alasan. Kabut menebal, menelan seluruh jalan. Di luar jendela, bayangan kecil melintas cepat di antara pepohonan, seolah berlari mengelilingi mobil. Tangisan berubah menjadi jeritan bayi yang memekakkan telinga, hingga kaca ambulans bergetar.
Suyatno panik, menyalakan mesin dan memacu mobil secepat mungkin. Jalan di depannya terasa tak berujung, seperti terus memutar di tempat yang sama. Setiap kali ia menatap spion, sosok bayi itu semakin dekat. Dari duduk di kursi belakang, kini berdiri di dalam ambulans, tubuhnya perlahan melayang. Kain kafannya terbuka, memperlihatkan luka di dada, bekas kuku kecil mencakar dari dalam. Aku belum sempat napas. "Pak!" Suara itu berubah menjadi tangisan panjang yang menggema di seluruh kabin mobil. Suyatno menutup telinganya, tapi percuma. Suara itu bergetar langsung di dalam kepalanya. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin, licin, kecil. Ia menoleh cepat dan melihat tangan bayi menggenggam bajunya dari kursi belakang. Tangan itu gosong di ujung jari, seperti terbakar. Suyatno menjerit sekeras-kerasnya, namun suara tangisan bayi menenggelamkan segalanya. Ia memacu ambulans dengan mata berkaca-kaca, berusaha keluar dari kabut. Namun saat kabut menipis dan rumah-rumah mulai tampak, di kursi penumpang sebelahnya, duduk sosok kecil yang sama, menatapnya. Tersenyum tanpa bibir, meneteskan darah dari hidungnya. "Terima kasih sudah antar aku pulang, Pak." Ambulans berhenti di depan rumah duka. Suyatno pingsan di tempat. Suara tangisan bayi masih terdengar di dalam ambulans, lama setelah semua orang meninggalkan tempat. Tangisan lirih yang memanggil-manggil, "Pak, jangan tinggalin aku sendirian." Malam itu, suara ambulans meraung di antara kabut yang belum menipis. Rumah duka di Dusun Tegalwangi tampak muram, hanya diterangi lampu minyak di teras. Orang-orang sudah berkumpul, sebagian menangis pelan, sebagian lagi menatap kosong ke arah jalan, menunggu kedatangan jenazah bayi yang akan disemayamkan malam itu juga. Ambulans berhenti di depan rumah. Mesin mati. Tapi suara tangisan bayi masih terdengar. Lirih, tapi jelas berasal dari dalam mobil. Suyatno keluar dari kabin dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya bergetar, bajunya basah oleh keringat. Ia tak berani menoleh ke kursi belakang, bahkan saat keluarga bayi berlari mendekat dan membuka pintu ambulans. "Jenazahnya mana, Pak?" tanya seorang bapak tua dengan mata sembab. "Tolong, kami ingin segera memandikannya." Suyatno tak sanggup bicara. Ia hanya menunjuk ke arah peti kecil yang terletak di belakang. Peti itu diam, tapi masih berembun di permukaannya, seperti baru saja dipegang tangan yang hangat. Dua orang keluarga mengangkat peti dan membawanya ke ruang tengah rumah. Semua mata tertuju ke sana. Tangisan bayi terdengar lagi, lebih jelas. Bukan dari luar. Bukan dari antara orang-orang. Tapi dari dalam peti itu sendiri. Seorang perempuan muda, ibu bayi itu, menangis histeris. "Itu anakku. Dia masih hidup. Dia masih hidup." Tangannya gemetar saat hendak membuka peti. Suyatno mencoba mencegah, tapi perempuan itu sudah menyingkirkan tangan siapapun yang menahannya. Ia membuka tutup peti dengan teriakan nyaring. Dan semua orang menjerit bersamaan. Peti itu kosong. Tak ada jenazah. Tak ada kain kafan. Tak ada apapun selain bunga melati yang telah menghitam dan air berwarna merah kecoklatan yang menetes perlahan ke lantai. Ibu bayi itu jatuh pingsan. Orang-orang berteriak, sebagian berlari keluar rumah, sebagian lagi memegangi anak-anak kecil mereka. Tapi suara tangisan bayi masih ada. Kini bukan dari peti, melainkan dari atas loteng rumah. Suyatno menatap ke langit-langit. Di sana tampak noda air yang menetes, lalu perlahan berubah warna menjadi merah gelap.
Satu tetes jatuh ke pipinya, darah. Dari sela papan loteng terdengar suara kecil memanggil lirih. "Ibu, dingin di sini." Lalu suara itu berubah menjadi tangisan pilu, panjang, menggema di seluruh rumah. Ayah bayi itu, dengan tubuh gemetar, naik ke loteng membawa lampu minyak. Langkahnya berat, tapi ia terus memanggil nama anaknya. "Nak! Nak, di mana kau, Nak?" Suara tangisan berhenti mendadak. Hening. Hanya suara detik jam di dinding bawah yang terdengar, pelan tapi mematikan. Lalu tiba-tiba, dari ujung loteng, tampak sesuatu bergerak. Bayangan kecil, merangkai di antara tumpukan kain bekas dan kayu lapuk. Lampu minyak bergoyang di tangannya. Ayah itu mendekat perlahan. "Nak, apa itu kamu?" Sosok kecil itu berhenti. Kemudian menoleh. Sosok bayi berbalut kain kafan kotor, sebagian terbuka memperlihatkan kulit pucat keabu-abuan. Matanya tak memiliki bola mata, hanya rongga hitam menganga. Di mulutnya masih melekat tali kafan yang terikat longgar. Tubuhnya menggigil. Dan dari dada mungilnya keluar bunyi napas berat, seperti seseorang yang menahan isa karena sakit. "Ayah, kenapa aku dikubur, aku masih napas waktu itu." Suara itu bukan suara bayi biasa. Serak, pelan, dan menembus dada seperti bisikan dari dunia bawah tanah. Lampu minyak terjatuh dari tangan ayah itu, pecah di lantai. Api kecil menyambar kain kering. Sosok bayi itu menatap api tanpa ekspresi, lalu menghilang seolah ditelan kegelapan. Ayah bayi itu berlari turun sambil berteriak histeris. Namun saat semua orang menatap ke arah tangga, wajahnya sudah berubah. Mata ayah itu kosong, bibirnya tersenyum kaku, dan di dadanya terdapat bekas telapak tangan kecil, terbakar seperti cap arang. Malam itu rumah duka berubah jadi neraka. Tangisan bayi terdengar di setiap sudut, dari kamar mandi, dari bawah meja, dari dalam dinding. Suyatno mencoba keluar, tapi pintu depan tak bisa dibuka. Dari luar, kabut kembali turun menebal. Di luar jendela, terlihat bayi kecil berdiri di tengah kabut. Wajahnya hancur sebelah, tubuhnya masih dibalut kain kafan basah. Ia menatap Suyatno dari luar dengan kepala miring, dan berkata, "Pak, aku belum dikubur, tapi kenapa di peti sudah kosong?" Lampu rumah padam. Tangisan berubah menjadi jeritan panjang. Dan malam itu, semua yang ada di rumah itu bersumpah mendengar suara ketukan dari setiap peti mati yang mereka lihat, selama bertahun-tahun sesudahnya. Pagi hari setelah malam penuh teror itu, kabut belum juga hilang dari desa Tegalwangi. Warga berkumpul di halaman rumah duka, wajah mereka pucat dan gelisah. Tak ada yang berani masuk ke dalam rumah lagi sejak kejadian semalam. Rumor sudah tersebar, jenazah bayi hilang dari peti, dan tangisannya masih terdengar hingga menjelang subuh. Namun kabar yang lebih mengerikan datang dari penjaga makam. Peti itu ditemukan lagi, tapi dalam keadaan yang tak bisa dijelaskan. Suyatno tiba lebih pagi dari biasanya. Matanya sembab, wajahnya kaku, dan tangannya gemetar saat menyalakan sebatang rokok. Ia tak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar tangisan itu lagi. Tangisan bayi. Tangisan dari dalam dadanya sendiri. Saat seorang warga datang tergopoh-gopoh sambil berteriak, "Peti itu ketemu di kuburan, Pak." Tapi bukan kayak peti biasa. Suyatno hanya bisa membeku. Rokok di jarinya jatuh dan padam sendiri. Mereka berjalan menuju pemakaman desa yang terletak di lereng belakang dusun. Tanah masih basah karena hujan dini hari. Kabut menggantung rendah,
menyembunyikan nisan-nisan tua di bawahnya. Di dekat pohon beringin tua, tergeletak peti kayu kecil. Tutupnya terbuka sebagian. Dari dalamnya mengalir cairan merah pekat ke tanah, membentuk jalur seperti urat darah yang menjalar menuju akar pohon. Bau amis langsung menusuk hidung. Bukan bau formalin. Bukan juga bau mayat biasa. Ini bau darah segar. Ya Allah, ini dari mana semua darahnya? Bayi sekecil itu, tak mungkin sebanyak ini. Suyatno mendekat. Langkahnya berat, seolah tubuhnya menolak untuk maju. Di dalam peti, terlihat kain kafan putih yang sudah berubah warna menjadi merah kehitaman. Namun ada sesuatu yang membuat semua orang mundur ketakutan. Di tengah-tengah kain itu, ada jejak tangan kecil, menempel dari dalam, menekan kayu peti hingga meninggalkan bekas jari mungil berdarah. Dan dari bawah kain, terdengar tangisan bayi lagi. Samar, namun jelas. Salah satu ustaz desa, Kiai Rahman, datang membawa air yasin dan surah yasin di tangannya. Ia menatap peti itu lama, lalu berkata dengan suara berat, "Ini bukan arwah biasa. Bayi ini tidak mati dengan damai." Ia menyuruh warga menggali liang kubur baru untuk menguburkan kembali bayi itu secara layak. Suyatno diminta membantu menurunkan peti ke liang, meski wajahnya sudah pucat pasi. Saya nggak sanggup, Pak Kiai. Tolong jangan suruh saya lagi, katanya dengan suara gemetar. Namun Kiai Rahman menepuk bahunya. Justru kamu harus bantu, Nak. Kau yang pertama kali membawanya. Kau yang harus ikut menutup kisah ini. Dengan berat hati, Suyatno ikut menurunkan peti. Begitu tali penurun ditarik, suara tangisan bayi makin keras. Warga yang menggali tanah berhenti, saling berpandangan ketakutan. Tiba-tiba, tali penurun peti terputus sendiri, dan peti jatuh menghantam dasar liang dengan suara keras. Lalu, tanah di sekeliling liang bergetar pelan. Dari sela-sela papan peti, keluar darah segar lagi, merembes ke tanah. Dan yang lebih mengerikan, dari dasar liang muncul tangan bayi kecil, menggeliat pelan, berusaha meraih ke atas. Suyatno menjerit, "Pak Kiai! Tangan! Tangan! Lihat itu!" Kiai Rahman membaca ayat dengan suara gemetar. Namun saat cahaya matahari mulai redup tertutup kabut tebal, sosok kecil muncul perlahan dari dalam liang. Bayi itu berdiri di atas peti, terbungkus kain kafan yang sobek-sobek. Kepalanya miring ke kanan, rahangnya lepas sebagian. Dari hidungnya menetes darah segar. Dan matanya menatap lurus ke arah Suyatno. "Bapak janji antar aku pulang, tapi rumahku bukan sini, Pak." Bayi itu melangkah satu langkah ke atas tanah. Setiap langkah meninggalkan bekas darah segar di rerumputan. Warga berteriak histeris, sebagian lari terbirit-birit meninggalkan makam. Namun bayi itu terus berjalan ke arah Suyatno, menyeret kain kafannya yang kotor oleh lumpur. Suara tangisnya kini bercampur dengan tawa lirih. "Pak, aku mau ikut lagi di mobil Bapak." Sirine ambulans yang terparkir di tepi jalan tiba-tiba menyala sendiri. Lampu merahnya berputar cepat, memantulkan cahaya ke wajah Suyatno. Dan di kaca depan ambulans, terlihat bayangan bayi itu duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela, tangannya menepuk-nepuk kaca pelan. "Pak, ayo antar aku sekali lagi." Warga yang tersisa berlari menuruni bukit. Hanya Suyatno yang masih berdiri mematung di depan mobilnya, wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Kiai Rahman menariknya pergi, tapi tubuhnya kaku, matanya tak lepas dari bayangan di dalam ambulans.
Ketika mereka akhirnya memalingkan pandangan, suara sirine berhenti. Ambulans itu kini kosong. Tapi di kursi belakang, ada jejak tangan berdarah kecil, menempel di jendela dari dalam. Malam itu warga bersepakat tidak ada yang boleh ke makam sebelum matahari terbit. Namun dari kejauhan, beberapa orang bersumpah mendengar suara ambulans berjalan pelan di tengah kabut, menuju arah yang sama. Menuju pemakaman Tegalwangi. Malam itu, seluruh dusun Tegalwangi tenggelam dalam ketakutan. Sejak kejadian di pemakaman, tak ada seorang pun yang berani keluar rumah selepas maghrib. Angin berhembus aneh, membawa aroma amis, seperti darah yang baru mengering. Dan di kejauhan, samar-samar, sirine ambulans terdengar, meski tak ada yang sedang sakit atau meninggal. Namun warga tahu, itu bukan ambulans biasa. Itu ambulans milik puskesmas, yang semalam digunakan Suyatno untuk mengantar jenazah bayi. Suyatno sendiri terbaring di rumahnya malam itu. Tubuhnya lemas, demam tinggi, dan matanya cekung seperti tak tidur berhari-hari. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan kain kafan kecil yang menatapnya dari kursi belakang ambulans. Istrinya, Sumarni, duduk di sampingnya sambil menaruh kain dingin di dahinya. "Mas, sudah istighfar. Itu cuma mimpi." Semua orang bilang, Mas cuma kecapean. Suyatno membuka matanya perlahan. Pandangannya kosong. "Gak, Marni, aku dengar dia, masih di mobil itu." Sumarni menatap bingung. "Siapa?" "Bayi itu. Dia masih di sana. Aku dengar tangisannya dari puskesmas." Malam makin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 12.13. Di luar rumah, anjing-anjing tiba-tiba melolong bersamaan. Angin bertiup kencang, membuat jendela bergetar. Dan dari kejauhan, sirine ambulans meraung pelan, naik turun seperti jeritan tertahan. Sumarni menatap suaminya. "Mas, itu dari arah jalan puskesmas, kan?" Suyatno bangkit dengan tubuh gemetar. Ia menatap keluar jendela, dan matanya membesar ketakutan. Ambulans itu bergerak sendiri. Lampu depannya menyala redup, sirinenya berputar pelan, dan mobil itu melaju pelan melewati jalan depan rumahnya. Tak ada pengemudi. Tak ada siapapun di kursi depan. Tapi di kursi belakang, terlihat bayi kecil berbalut kain kafan duduk menatap ke depan. Tangannya memegang jendela, dan dari matanya menetes darah yang jatuh menodai kaca. "Pak, aku mau jalan-jalan lagi." Suara itu menggema pelan di dalam kepala Suyatno. Ia berlari keluar rumah tanpa sadar, meski istrinya menahan sekuat tenaga. "Mas, jangan keluar." Namun langkahnya tak bisa dihentikan. Ia berlari di jalan berlumur kabut itu, mengejar ambulans yang melaju pelan seolah menunggunya. Suara sirinenya lirih, seperti suara tangis bayi yang diseret angin malam. Ambulans berhenti di depan lapangan kosong dekat sungai. Pintu belakangnya terbuka perlahan, dengan bunyi berderit panjang. Suyatno melangkah maju. Kabut menutupi kakinya. Udara di sekitarnya mendadak membeku. Dari dalam mobil, keluar bau busuk, campuran tanah basah, darah, dan kain kafan lembab. Ia menatap ke kursi belakang. Kosong. Tapi ketika ia menunduk, di lantai ambulans ada bekas telapak tangan kecil, basah oleh darah. Dari arah jok depan, muncul suara isak bayi, pelan tapi menyayat hati. Suyatno perlahan merangkak masuk, mendekati suara itu. "Nak, kau di mana, Nak?" Tangisan berhenti.
Hening. Kemudian dari bawah jok, keluar tangan kecil menggenggam pergelangan tangannya. Dingin. Licin. Keras. Dan dari kegelapan di bawah jok, muncul kepala bayi dengan kain kafan robek di sekelilingnya. Separuh wajahnya hilang, tanpa tulang rahang kecil dengan darah kering. Mata kanannya hitam berlubang, tapi mata kirinya masih berair, seolah hidup. "Pak, bawa aku lagi keliling, aku suka suara sirine itu." Suyatno menjerit histeris, tapi pintu ambulans menutup sendiri. Sirine menyala otomatis. Mobil itu melaju sendiri, membawa Suyatno di dalamnya. Sumarni dan warga yang mendengar suara sirine berlari ke arah lapangan. Namun yang mereka temukan hanya bekas roda ambulans di tanah basah. Dan darah segar menetes sepanjang jalan menuju pemakaman. Ambulans itu tak ditemukan malam itu. Tapi menjelang subuh, warga di desa sebelah bersumpah melihat ambulans tanpa sopir melintas pelan di jalan utama. Dengan lampu sirine menyala dan tangisan bayi terdengar dari dalamnya. Beberapa orang bahkan melihat sosok bayi duduk di kursi belakang. Menatap keluar jendela, sambil mengetuk-ngetuk kaca. "Pak, masih banyak yang belum aku kunjungi." Sejak malam itu, setiap kali ada suara sirine ambulans lewat di tengah malam tanpa tujuan. Warga Tegalwangi menutup pintu dan mematikan lampu. Karena mereka tahu, itu bukan ambulans biasa. Itu adalah kendaraan arwah, yang membawa roh bayi yang belum sempat dimakamkan dengan damai. Pagi setelah ambulans Suyatno menghilang, suasana di Puskesmas Tegalwangi berubah mencekam. Para perawat bekerja dalam diam, wajah mereka pucat pasi, dan beberapa memilih tak masuk kerja karena takut. Di parkiran belakang, ambulans kosong ditemukan berdiri sendiri. Lampu depan masih menyala redup, sirine berputar perlahan, dan setirnya basah oleh darah. Namun Suyatno tak ditemukan di dalam. Yang tertinggal hanyalah kain kafan kecil di jok belakang. Dan suara bayi yang samar terdengar dari speaker radio ambulans. "Pak, aku belum selesai jalan-jalannya." Siang itu, perawat bernama Yuli mendapat tugas untuk membersihkan ruang jenazah. Ruang itu berada di ujung koridor belakang puskesmas, sepi, lembab, dan jarang dilewati orang. Yuli menelan ludah. Ia ingat betul cerita Suyatno tentang bayi yang menangis di ambulans. Tapi kepala puskesmas memerintahkannya untuk memindahkan peti-peti lama ke ruang penyimpanan. Dengan langkah berat, ia membuka pintu ruang jenazah. Cahaya redup dari lampu neon berkelip pelan. Udara di dalamnya dingin menusuk. Bau formalin dan daging busuk bercampur, membuat perut Yuli hampir mual. Ia menyalakan radio kecil di pojokan ruangan untuk mengusir sepi. Lagu religi mengalun pelan, tapi hanya sebentar, karena radio itu tiba-tiba berubah sendiri menjadi suara statis. Lalu dari sela gangguan suara itu terdengar bisikan lirih. "Bu Yuli, boleh aku dibersihkan lagi?" Yuli terdiam. Tangannya gemetar, menatap radio yang kini mati total. Ia memaksa tersenyum kecil. "Aku cuma halu. Cuma kecapean," gumamnya. Ia mulai menarik satu persatu peti kayu ke sisi ruangan. Namun ketika ia memindahkan peti ketiga, peti yang kecil, berukuran bayi, tutupnya bergerak sendiri. Pelan. Berderit. Dan dari celah sempitnya, asap putih tipis keluar, beraroma anyir. Yuli mematung. Suara tangisan bayi terdengar lagi, kali ini jelas. Bukan dari radio, tapi dari dalam peti itu. Tangisannya lirih, seperti bayi yang kesakitan. "Bu, dingin, aku kedinginan." Yuli mundur beberapa langkah.
Tapi ketika ia berbalik, pintu ruang jenazah tertutup sendiri dengan suara keras. Lampu di langit-langit berkelap-kelip, lalu mati total. Gelap. Hanya suara tangisan bayi memenuhi ruangan. "Bu, kenapa aku dikurung di peti ini? Aku nggak mau tidur sendirian, Bu." Yuli berusaha menyalakan senter di ponselnya. Cahaya kecil itu menyorot peti kecil di tengah ruangan. Sekujur kayunya kini basah oleh darah yang menetes dari celah-celahnya. Dan perlahan, penutup peti terbuka. Dari dalam muncul sepasang tangan mungil, berwarna pucat kehijauan, memegang pinggiran peti. Lalu kepala bayi itu muncul, dengan wajah yang membusuk separuh. Matanya hitam menganga, dan dari lubang hidungnya keluar cairan kekuningan. Kain kafan yang membungkus tubuhnya sudah kotor, robek di beberapa bagian. Ia menatap langsung ke arah Yuli. "Bu, boleh aku numpang tidur di pangkuanmu?" Yuli menjerit. Ia menjatuhkan ponsel dan mencoba lari ke pintu. Tapi dari lantai, muncul bayangan hitam yang menjalar seperti akar pohon, melilit pergelangan kakinya. Ia terseret kembali ke tengah ruangan, ke arah peti yang terbuka. Suara tangisan bayi berubah menjadi tawa lirih, tinggi dan nyaring. Peti itu kini bergetar hebat, dan dari dalamnya keluar bau busuk menyengat seperti bangkai lama. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Semua kembali hening. Dan Yuli sudah tak terlihat di ruangan itu. Hanya tersisa ponselnya yang merekam suara bayi tertawa pelan. Keesokan paginya, petugas kebersihan menemukan jejak darah kecil menuju ke ruang jenazah. Saat pintu dibuka, semua peti terbuka. Dan di atas meja logam tempat Yuli bekerja, ada sebuah kain kafan kecil terlipat rapi, dengan tulisan di bawahnya yang tampak digores dengan kuku. "Terima kasih, Bu Yuli, sudah mau menemani aku tidur." Sejak hari itu, ruang jenazah Puskesmas Tegalwangi ditutup permanen. Namun setiap malam Jumat, penjaga malam sering mendengar tangisan bayi dari balik pintu besi. Diiringi suara tawa perempuan dewasa yang menggema dari dalam. Suara Yuli, yang kini tak lagi hidup, menimang bayi yang tak pernah tenang dalam tidurnya. Hujan deras mengguyur desa Tegalwangi malam itu. Air sungai di pinggir pemakaman meluap, membawa ranting, daun, dan sisa-sisa sampah rumah tangga. Namun di antara arus deras itu, seorang warga bernama Pak Idi, penjaga makam tua, melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah peti kecil berwarna putih tersangkut di akar pohon bambu di tepi sungai. Peti itu tampak baru, tapi kayunya sudah mulai lapuk. Yang membuatnya ngeri, peti itu bergerak perlahan sendiri, seperti ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Pak Idi menatap dalam hujan. Ya Allah, jangan-jangan ini peti yang dibawa Suyatno waktu itu. Ia menelan ludah. Tangannya gemetar saat mencoba menarik peti itu ke tepi. Namun begitu ia menyentuhnya, air sungai di sekelilingnya mendidih sebentar, dan bau busuk seperti daging basi menyebar ke udara. Peti itu mengeluarkan suara lirih. "Jangan buka, Mbah, dingin di luar." Pak Idi langsung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ia menoleh, hendak kabur, tapi di belakangnya berdiri sosok lelaki dengan wajah rusak separuh, mengenakan seragam sopir ambulans. Matanya bolong sebelah, dan darah hitam mengalir dari sudut bibirnya. Itu Suyatno. Suyatno menatap Pak Idi tanpa ekspresi. Suara dari mulutnya serak dan seperti tercekik. "Mbah, tolong aku, tolong kembalikan bayi itu, sebelum semuanya tenggelam." Pak Idi tak mampu bersuara. Ia menatap tubuh Suyatno yang kini tampak basah kuyup dan membusuk, seolah baru saja diangkat dari lumpur.
Tangannya gemetar saat menunjuk peti kecil itu. "Ka, kamu mau kubawa kemana, Yat?" Suyatno tak menjawab. Ia perlahan berjalan ke arah peti. Setiap langkahnya menimbulkan suara lengket, seperti daging diinjak lumpur basah. Lalu ia berlutut, menyentuh peti itu dengan lembut. "Maafkan aku, Nak, aku cuma sopir. Aku nggak tahu kamu masih di situ." Air sungai tiba-tiba berhenti mengalir. Hujan yang tadinya deras mendadak berhenti total. Suasana menjadi hening, hanya suara tangisan bayi dari dalam peti terdengar di antara kabut malam. Perlahan, tutup peti terbuka sendiri. Asap putih tebal keluar darinya, membentuk wajah kecil bayi dengan mata hitam lebar dan bibir biru keunguan. Kulitnya seperti lilin meleleh, matanya berair darah. Bayi itu melayang di atas peti, menatap Suyatno dengan ekspresi kecewa. "Kau janji mau mengantarku pulang, Pak, tapi kau tinggalkan aku di sungai." Suyatno berlutut, menangis dengan wajah tertekuk. "Maafkan aku cuma ingin menolong." Tapi bayi itu menatap tajam, suaranya berubah menjadi serak dan bergema dari segala arah. "Kau memelukku, tapi kau tak menutup mataku saat aku mati. Kau biarkan aku sendirian di peti dingin itu." Air sungai tiba-tiba meluap lagi, namun kali ini warnanya merah tua seperti darah. Peti kecil itu tenggelam perlahan, menyeret Suyatno dan Pak Idi ke dalam pusaran air berwarna gelap. Pak Idi berteriak, mencoba meraih ranting di tepi sungai, tapi tangan kecil bayi itu mencengkeram lehernya. Sebelum sempat bernafas, Pak Idi ditarik masuk ke dalam air yang kini bergolak seperti neraka kecil. Tangisan bayi bercampur dengan suara tawa lirih perempuan dewasa. Suara Yuli, perawat yang hilang sebelumnya. Keesokan paginya, warga menemukan sungai tenang seperti biasa. Namun di tepiannya, tersangkut sebuah sandal sopir ambulans. Dan di atasnya tergeletak mainan bayi rusak, boneka kecil yang hanya punya satu mata. Dari dalam boneka itu terdengar suara lembut, pelan, dan menyayat hati. "Aku sudah diantar pulang, Pak, tapi rumahku bukan di sini." Sejak hari itu, warga desa Tegalwangi tak lagi berani mendekat ke sungai setelah maghrib. Mereka bilang, jika kau lewat sana pada malam hari dan mendengar suara tangisan bayi di antara gemericik air, jangan menoleh. Karena jika kau menoleh, yang menangis bukan bayi, tapi Suyatno, sopir ambulans yang menyesal selamanya. Membawa peti kosong yang tak pernah benar-benar kosong. 3 hari setelah peristiwa di sungai, keluarga bayi itu, yakni Bu Ratna dan Pak Hadi, mulai mengalami kejadian aneh di rumah mereka di Dusun Karangjati, tidak jauh dari pemakaman desa. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu jati tua dan beratap genteng usang. Namun sejak malam ketiga setelah pemakaman ulang bayi itu, suara ketukan dari bawah lantai rumah mulai terdengar setiap pukul 2 dini hari. Awalnya, Bu Ratna mengira itu hanya tikus. Namun lama-kelamaan, suara ketukannya terdengar berirama, seperti seseorang yang mengetuk pelan dari bawah papan lantai. Disusul suara bayi menangis lirih, seolah berasal dari perut bumi di bawah rumah. "Bu, dingin, aku di sini, Bu." Bu Ratna terbangun. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia belum bisa melupakan bayinya yang meninggal 2 minggu lalu. Dengan tubuh gemetar, ia duduk di tepi ranjang dan menatap lantai ruang tengah yang berderak pelan. Tangis itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, disertai suara kayu yang mencicit seperti sedang ditekan dari bawah. "Pak, dengar nggak?" katanya lirih pada suaminya. Pak Hadi membuka mata setengah sadar. "Nggak ada apa-apa, Ratna." "Sudah, tidur lagi." Namun sebelum kalimat itu selesai, lantai di depan mereka bergetar,
dan suara ketukan itu berubah menjadi hentakan keras. Dari celah papan kayu, air hitam pekat mulai merembes keluar, dan dari dalamnya terdengar tangis bayi yang panjang, menyayat, dan seolah menggema dari dalam peti. Keesokan paginya, mereka memanggil Pak Lurah dan beberapa warga untuk memeriksa bawah rumah. Begitu papan lantai dibuka, bau busuk menyengat menyeruak keluar. Semua warga menutup hidung. Mereka menemukan tanah basah bercampur darah hitam di bawah rumah. Namun yang paling mengejutkan, di tengah lumpur itu tergeletak mainan bayi dan potongan kain kafan kecil yang masih lembab. Pak Lurah mencoba menenangkan keluarga itu. "Mungkin sisa dari upacara kemarin, Bu. Jangan takut, nanti kita bersihkan." Namun seorang warga tua berbisik di sudut. "Itu bukan sisa upacara, Pak. Itu tanda arwah bayi belum tenang. Ia pulang, tapi rumahnya bukan di kuburan." Malamnya, suasana rumah Bu Ratna semakin ganjil. Semua lampu padam sendiri menjelang tengah malam. Dari kamar bayi yang sudah lama dikunci, terdengar suara mainan musik berputar sendiri, nada pelan dan sendu, seperti nyanyian pengantar tidur yang retak. Bu Ratna yang tak tahan, akhirnya membuka pintu kamar itu. Begitu pintu terbuka, udara di dalamnya dingin seperti di dalam kulkas. Tempat tidur bayi masih tertata, namun bantalnya basah oleh air hitam, dan di atas kasur, kain kafan kecil melingkar rapi seperti bentuk tubuh bayi tidur. Dari arah lemari, pintu bergoyang pelan, dan dari dalamnya terdengar bisikan lirih, seperti suara anak kecil. "Bu, kenapa aku dikunci di luar rumah waktu itu?" Bu Ratna terisak. "Maafkan Ibu. Ibu nggak tahu kamu masih hidup waktu dibawa pergi." Namun sebelum ia melangkah, lemari itu terbuka sendiri, dan asap putih tebal menyembur keluar, membentuk sosok bayi melayang dengan kulit pucat kehijauan, mata hitam besar, dan darah menetes dari lubang hidungnya. Bayi itu menatapnya lama. "Aku cuma ingin diselimuti, Bu." Bu Ratna berusaha memeluk, namun tubuh bayi itu dingin dan lengket, seperti lumpur yang baru diangkat dari sungai. Tangannya meraba wajah Bu Ratna, meninggalkan bekas hitam di pipi. Lalu tiba-tiba, sosok itu berteriak nyaring, suara bayi dan perempuan dewasa bercampur menjadi satu. "Tapi kau biarkan aku sendirian di peti gelap itu." Cahaya lampu padam seketika. Pak Hadi yang mendengar jeritan dari kamar berlari masuk, hanya untuk menemukan istrinya pingsan di lantai, memeluk kain kafan kecil yang kini basah oleh darah segar. Keesokan harinya, warga melihat Bu Ratna duduk di teras rumah sambil mengayun-ayunkan kain putih itu seperti sedang menimang bayi. Ia tersenyum pelan, matanya kosong. "Anakku sudah tenang sekarang, dia udah pulang ke rumahnya." Namun dari dalam rumah, warga yang berani masuk mengaku mendengar suara ketukan dari bawah lantai lagi, diiringi tangisan bayi yang semakin keras. Dan malam harinya, rumah itu mulai mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang baru digali. Kini warga menyebut rumah itu sebagai rumah peti hidup. Karena siapapun yang duduk di ruang tamunya pada malam Jumat akan mendengar ketukan dari bawah lantai. Dan tangisan bayi yang terus memanggil ibunya dengan suara lembut, namun penuh dendam. "Bu, aku masih di sini." Malam Jumat Kliwon. Jam menunjukkan pukul 00.17 dini hari. Kabut tebal turun menutupi jalan desa Tegalwangi, membuat pandangan nyaris tak sampai 2 meter ke depan. Sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menggoyangkan daun bambu di tepi pemakaman. Namun dari kejauhan, terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Suara sirine ambulans, lemah, serak, seperti keluar dari pengeras rusak. Padahal, ambulans puskesmas itu sudah dikandangkan sejak kematian Suyatno. Kuncinya disegel, bannya kempes,
dan akinya sudah dilepas. Tapi malam itu, suara sirinenya terdengar jelas dari arah kuburan. Pak Riono, penjaga malam desa, yang bertugas di pos ronda dekat jalan pemakaman, menatap ke arah kabut yang berpendar merah. Astagfirullah, siapa yang nyalain ambulans malam-malam begini? Ia mengambil senter dan berjalan perlahan ke arah sumber suara. Namun setiap langkah mendekat, suara sirine itu justru makin jauh, seolah menuntunnya lebih dalam ke jalan menuju pemakaman. Kabut makin tebal. Udara berubah dingin menusuk tulang. Saat sampai di tikungan yang mengarah ke kuburan, tiba-tiba lampu besar menyala dari arah depan. Cahaya merah putih menyilaukan, disertai suara mesin berderum berat. Ambulans putih itu muncul dari balik kabut, perlahan meluncur tanpa suara ban. Seolah melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Di balik kaca depan, tampak Suyatno duduk di kursi sopir. Kepalanya menunduk, wajahnya separuh membusuk, dan matanya yang satu berlubang meneteskan darah hitam kental. Ia masih mengenakan seragam sopir puskesmas, tapi di bagian dadanya ada bekas tali kain kafan yang melilit leher. Pak Riono gemetar hebat. Ya Allah! Yatno, kamu udah mati, nak. Namun ambulans itu berhenti tepat di depan pos ronda. Pintu belakangnya terbuka sendiri perlahan, menimbulkan suara berderit panjang. Dari dalamnya keluar aroma anyir dan dingin menusuk, lalu muncul peti kecil yang meluncur pelan ke tanah, berhenti di kaki Pak Riono. Dari dalam peti terdengar suara bayi menangis pelan. Tapi kali ini tangisnya diiringi suara tawa perempuan dewasa yang sangat dikenali. Suara Bu Ratna. Pak, tolong bukakan, anak saya kedinginan. Pak Riono mundur beberapa langkah, tapi kakinya terasa berat, seolah lantai tanah di bawahnya menahan langkahnya. Dari peti itu, retakan halus muncul, dan dari celahnya menetes darah segar. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan nyaring, seperti dua suara bersamaan, bayi dan perempuan yang sedang kesakitan melahirkan. Buka, Pak, buka pintunya Aa. Tiba-tiba, tutup peti terbuka. Sosok bayi melayang keluar, diselimuti kain kafan lusuh, matanya kosong hitam pekat. Namun kali ini bayi itu bukan sendirian. Di belakangnya muncul bayangan Suyatno, kini berdiri di sisi ambulans dengan tubuh yang semakin rusak. Dari mulutnya menetes belatung. Tangannya menunjuk ke arah peti, lalu ke arah Pak Riono. Giliranmu nganterin, Pak, aku udah gak kuat lagi. Ambulans bergetar hebat. Lampunya menyala bergantian cepat, sirinenya meraung panjang, tapi suaranya seperti teriakan orang yang kesakitan. Udara berputar. Kabut menelan semuanya dalam sekali hembus. Pagi harinya, warga menemukan pos ronda kosong. Lampu minyak masih menyala, senter Pak Riono tergeletak di tanah. Namun di depan pos, ada bekas roda ambulans dengan jejak darah panjang menuju arah pemakaman. Dan di atas meja ronda, ditemukan kunci ambulans puskesmas yang basah oleh lumpur. Tak ada seorang pun yang tahu bagaimana benda itu bisa sampai ke sana. Malamnya, salah satu warga puskesmas bersumpah melihat ambulans itu lewat di depan rumahnya sekitar jam 2 pagi. Lampunya menyala redup, tak ada sopir di dalamnya. Dan dari bagian belakangnya terdengar suara ketukan pelan. Pak, aku mau pulang. Sejak malam itu, jalan menuju pemakaman Tegalwangi ditutup setiap malam Jumat. Warga percaya, ketika kabut turun dan sirine samar terdengar dari kejauhan, itu tandanya Suyatno sedang mengantarkan arwah baru. Korban berikutnya yang akan ikut dalam ambulans tanpa penumpang. Kalau kau dengar sirine ambulans di tengah malam, jangan keluar rumah. Karena itu bukan ambulans biasa, itu kendaraan dari dunia yang lain.
Malam itu, hujan turun deras mengguyur Sleman. Petir menyambar di kejauhan, menerangi langit kelam dengan kilatan cahaya biru keputihan. Suyatno berdiri di depan pintu puskesmas, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang menelusup ke tulang. Sejak malam di kuburan itu, hidupnya berubah total. Tangisan bayi terdengar hampir setiap malam. Bau anyir darah dan aroma kain kafan yang lembab selalu muncul bersamaan dengan suara itu. Suyatno tahu, malam ini dia harus mengakhiri semuanya. Ia sudah bertekad, jika arwah itu memang meminta sesuatu, ia akan menuntaskannya, apapun taruhannya. Di ruang forensik lama puskesmas. Pukul 00.30. Ruang itu sudah lama tidak digunakan. Ket temboknya mengelupas, lampunya berkedip redup, dan udara di dalam terasa pengap, seolah menyimpan rahasia kelam. Di tengah ruangan, tergeletak peti kecil yang dulu digunakan untuk mengantar jenazah bayi itu. Peti yang sama yang kini membuat hidup Suyatno seperti neraka. Ia membawa dupa, air bunga, dan selembar kain kafan yang diambil dari sisa pembungkus bayi tersebut. Seorang dukun tua dari desa seberang, Mbah Wiryo, berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat, keriputnya tampak semakin dalam setiap kali petir menyambar. "Kowe yakin arep nindakake iki, Tan?" Suara Mbah Wiryo parau. "Aku ora kuat maneh, Mbah. Saben wengi ana sing nangis neng kupingku. Yen ora rampung saiki, aku bisa edan," jawab Suyatno dengan wajah tegang. Dukun itu mulai menyalakan dupa. Asap putih menebal, memenuhi ruangan, membuat udara makin pengap. Suara mantra berbahasa Jawa kuno meluncur dari mulut Mbah Wiryo, rendah dan bergetar, seperti suara dari dunia lain. Namun, di tengah bacaan itu, peti bayi berguncang. Perlahan, tutupnya bergetar, lalu terbuka dengan bunyi. Dari dalam peti keluar tangan mungil berwarna kebiruan, jari-jarinya kecil tapi panjang, seperti tangan bayi yang membusuk. Tangisan lirih terdengar semakin jelas. Bukan lagi dari kejauhan, tapi dari dalam ruangan itu sendiri. Suyatno mundur ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. "Mbah, petine, gerak, Mbah." Mbah Wiryo tetap membaca mantra, tapi suaranya mulai bergetar. "Jangan berhenti, Tan. Iki arwah ora tenang. Aja wedi." Namun yang keluar dari dalam peti bukan sekadar tangan. Sosok bayi itu muncul perlahan, kulitnya keabu-abuan, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam berair darah. Mulut kecilnya menganga, mengeluarkan suara tangisan yang berubah menjadi jeritan nyaring. Tubuh mungilnya melayang di udara, membentuk pusaran angin yang membuat dupa padam seketika. Dari dinding, bayangan perempuan muncul. Ia mengenakan kain putih kotor yang menempel di tubuhnya yang kurus. Wajahnya setengah hangus, seperti terbakar. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tangannya terulur ke arah bayi itu dengan suara parau. "Anakku, kembalikan, anakku." Suyatno menjerit ketakutan, sementara Mbah Wiryo berusaha melanjutkan ritual, tapi tiba-tiba tubuhnya terhempas ke dinding, darah menyembur dari mulutnya. Dukun tua itu jatuh tak sadarkan diri. Suyatno berlari ke pintu, tapi pintu terkunci sendiri. Tangisan bayi dan jeritan perempuan itu bergema bersamaan, mengguncang seluruh ruangan. Dari plafon, darah mulai menetes, membentuk genangan di lantai. Bayi itu menatap Suyatno, membuka mulutnya lebar-lebar hingga rahangnya terbelah. Tangannya terulur ke arah dada Suyatno, lalu menembus kulitnya. Ia merasakan dingin luar biasa menjalar ke seluruh tubuh, jantungnya seperti diremas dari dalam. Aku, ora salah, aku mau nganter jenazahmu."
Namun suara perempuan itu menjawab dengan teriakan mengerikan. Kau membawa anakku tanpa izin, kau tak menguburkannya dengan tenang. Semua lampu padam. Gelap total. Tangisan terakhir terdengar pelan, seperti dari jauh. Ketika pagi datang, petugas puskesmas menemukan ruang forensik berantakan, penuh darah di lantai. Mbah Wiryo ditemukan tewas. Dan Suyatno hilang tanpa jejak. Di atas meja, hanya ada peti bayi yang tertutup rapat. Dan dari dalamnya, samar-samar masih terdengar tangisan pelan. Hujan turun lagi malam itu, sama seperti malam ketika semua mimpi buruk ini bermula. Sleman diselimuti kabut tebal. Di kejauhan, suara petir terdengar bergemuruh, seolah langit sendiri sedang menjerit. Sudah 3 hari sejak Suyatno menghilang. Ruang forensik puskesmas masih disegel. Tapi malam ini, seseorang kembali datang ke sana. Seorang perawat muda bernama Rika, rekan kerja Suyatno. Ia membawa kunci cadangan dan niat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada temannya. Saat Rika membuka pintu, bau busuk langsung menyeruak. Lampu-lampu di langit-langit berkelip pelan, lalu menyala dengan cahaya kuning redup. Di tengah ruangan, peti kecil itu masih di sana, tertutup rapat, seolah menunggu seseorang datang. Mas Suyatno, kalau kamu di sini, kasih aku tanda. Bisik Rika dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, suara lirih terdengar. Tangisan bayi. Suara itu pelan, jauh, tapi makin lama makin dekat, seperti bergerak mengitari ruangan. Rika menatap ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, bayangan hitam kecil melintas cepat di dinding, menabrak botol kaca hingga pecah. Dari pantulan pecahan kaca itu, Rika melihat Suyatno. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya basah seolah baru keluar dari lumpur kuburan. Rika, tolong, kuburkan aku dengan anak itu. Suara Suyatno serak, berat, seperti datang dari dasar tanah. Rika menuruti suara itu. Dengan tangan gemetar, ia membawa peti kecil itu ke ambulans. Anehnya, mesin ambulans menyala sendiri begitu ia duduk di kursi sopir. Lampu rotator di atap berkedip merah menyala, padahal tak ada kunci di kontak. Saat mobil mulai melaju, jalanan di luar terasa aneh. Kabut terlalu pekat, terlalu sepi. Rumah-rumah yang biasanya ada di pinggir jalan hilang. Yang tersisa hanya deretan nisan dan pepohonan hitam di kanan kiri jalan. Mas Suyatno, di mana kita? Bisik Rika ketakutan. Suara Suyatno muncul dari kursi belakang, lirih namun jelas. Kita sedang menuju tempat terakhir, tempat dia menunggu. Tangisan bayi itu kembali terdengar, kini lebih keras, menusuk telinga. Rika menoleh ke belakang, peti itu berguncang hebat. Tutupnya sedikit terbuka, dan dari celahnya mengintip mata hitam besar bayi itu, menatap lurus ke arahnya. Mas, petinya gerak. Tiba-tiba semua pintu ambulans tertutup keras. Ambulans melaju sendiri semakin cepat menembus kabut, seperti dikendalikan kekuatan tak kasat mata. Mobil berhenti mendadak di tengah pemakaman tua, tempat pertama kali Suyatno mengantar jenazah bayi itu. Di sana sudah berdiri seorang perempuan, sosok ibu bayi, wajahnya setengah hancur, matanya meneteskan darah. Ia menatap Rika dan tersenyum pahit. Terima kasih sudah datang, katanya dengan suara serak, aku hanya ingin anakku tenang. Rika menatapnya tak berkedip. Perempuan itu berjalan pelan ke arah peti, membuka tutupnya. Di dalamnya, bayi itu berbaring dengan tenang, tak menangis, tak bergerak. Tapi begitu perempuan itu mengangkatnya, tubuh sang bayi perlahan berubah menjadi asap hitam yang berputar di udara,
lalu menyatu dengan tubuh ibunya. Perempuan itu menatap Rika sekali lagi, lalu berkata, "Sampaikan pada manusia, jangan ganggu yang sudah pergi." Kemudian sosok itu menguap perlahan ke udara, meninggalkan jejak aroma bunga melati bercampur tanah basah. Rika menatap sekeliling. Kabut mulai menipis. Kuburan itu kini sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam. Ambulans yang tadi menunggu kini diam, dan di kursi belakang, Suyatno terbaring tak bernyawa, dengan senyum tenang di wajahnya. Ia telah menjadi bagian dari kisah yang ia bawa sendiri. Rika menutup pintu ambulans perlahan, lalu menatap langit malam. Dari kejauhan, samar-samar masih terdengar tangisan bayi. Lembut, semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang. Beberapa minggu kemudian, Rika berhenti bekerja di puskesmas itu. Ambulans yang digunakan Suyatno tidak pernah dipakai lagi. Konon, setiap kali malam berkabut tiba, ada yang mendengar suara tangisan bayi dan sirena ambulans melintas di jalan desa menuju makam lama. Padahal jalan itu sudah lama ditutup. Dan jika seseorang cukup berani untuk berdiri di tepi jalan itu, mereka akan melihat cahaya lampu ambulans merah menembus kabut. Dengan Suyatno di balik kemudi. Dan di kursi belakang, peti kecil yang bergetar pelan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan komen yang membangun. Serta jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami.